Halo semua, apa kabar? Hari ini kita bakal ngintip kehidupan rahasia para elektron. Yup, kita akan bedah beberapa soal kimia buat ngertiin gimana sih cara kerja mereka sebenarnya. Kelihatannya beda banget ya. Satu apel, satu lagi paku. Tapi ternyata, di baliknya ada proses kimia yang sama persis, yaitu reaksi redoks. Intinya, ini semua soal pergerakan elektron. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum kita bisa ngelacak elektron, kita harus tahu dulu alamat mereka di dalam sebuah senyawa. Dalam kimia, alamat ini kita sebut bilangan oksidasi. Cara nyarinya itu kayak mencahin teka-teki loh. Gini, kita mulai dari aturan dasarnya. Hidrogen itu biasanya +1, oksigen -2. Karena senyawanya netral, total bilangannya harus 0. Tinggal kita masukin angkanya, hitung-hitung dikit, dan ketemu deh. Bilangan oksidasi belerang di sini adalah +6. Nah, angka inilah kunci kita buat ngelihat elektronnya pindah kemana. Oke, sekarang kita terapkan di reaksi yang lebih besar. Lihat mangan atau Mn. Bilangan oksidasinya naik dari +2 jadi +7. Kalau angkanya naik, artinya dia kehilangan elektron. Proses ini namanya oksidasi. Terus, lihat timbal atau Pb. Angkanya turun dari +4 jadi +2. Kalau turun, artinya dia dapat elektron. Nah, ini yang namanya reduksi. Jadi biar gampang ingatnya gini, zat yang menyebabkan yang lain teroksidasi itu namanya oksidator. Dialah yang mencuri elektron. Sebaliknya, zat yang memberi elektronnya sehingga menyebabkan zat lain terreduksi, kita sebut reduktor. Di contoh kita tadi, PbO2 itu si pencuri elektron, jadi dia oksidator. Sedangkan MnO itu si pemberi elektron, makanya dia reduktor. Gampang kan? Dan ini tuh bukan cuma teori di buku pelajaran. Perpindahan elektron ini terjadi di mana-mana, setiap saat di sekitar kita. Yuk, kita lihat contoh-contohnya. Ingat kan pertanyaan kita di awal banget? Apel yang jadi coklat dan paku yang berkarat, dua-duanya itu contoh oksidasi. Itu adalah reaksi redoks yang kita lihat hampir setiap hari. Bahkan saat kita napas atau saat tanaman berfotosintesis, itu juga redoks loh. Pertanyaan berikutnya. Gimana kita tahu elektron itu maunya pindah kemana? Ternyata, keinginan elektron buat pindah ini bisa kita ukur. Ukurannya kita sebut potensial elektroda standar atau E0. Coba kita bandingin seng sama perak. Lihat nilai E0-nya. Seng nilainya negatif, sementara perak positif. Gampangnya gini, makin negatif nilainya, makin gampang dia ngelepasin elektron. Jadi, nilai seng yang minus 0,76 volt itu nunjukin kalau dia ikhlas banget buat ngasih elektronnya. Jauh lebih gampang teroksidasi dibanding perak. Oke, siap buat teka-teki selanjutnya? Ini agak lebih menantang. Kita dikasih 3 reaksi lengkap dengan voltasenya. Nah, dari data ini, bisa nggak kita urutin mana reduktor yang paling kuat di antara A, B, dan C? Kuncinya ada di nilai E0 yang positif. Kalau positif, artinya reaksinya memang terjadi seperti itu. Reaksi pertama, A ngasih elektron ke B. Jelas, berarti A lebih kuat dari B. Reaksi kedua, B ngasih elektron ke C. Berarti B lebih kuat dari C. Dari sini aja udah kelihatan polanya kan? Kalau kita gabungin semua infonya, urutannya jadi jelas banget. A adalah reduktor paling kuat, disusul B, baru kemudian C. Nah, kerennya, dengan cara ini, kita bisa memprediksi gimana suatu zat kimia akan bereaksi hanya dengan melihat data potensialnya. Memahami semua ini bikin kita bisa meramal. Serius, kita bisa meramal apakah sebuah reaksi bakal terjadi dengan sendirinya atau enggak. Atau dalam bahasa kimianya, spontan. Dan yang lebih penting, gimana kita bisa manfaatin energinya. Oke, kita coba di kasus ini. Gimana cara tahu reaksi besi sama tembaga ini bakal terjadi sendiri? Kita hitung potensial sel totalnya. Caranya, kita cari dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Lalu tinggal kita hitung, E0 katoda dikurangi E0 anoda. Di sini plus 0,77 dikurangi plus 0,34. Dan hasilnya adalah plus 0,43 volt. Karena hasilnya positif, itu artinya lampu hijau. Reaksinya pasti terjadi dengan sendirinya, alias spontan. Kalau hasilnya negatif, berarti sebaliknya. Reaksi itu nggak akan terjadi kecuali kita paksa. Dan reaksi spontan ini yang jadi dasar dari teknologi di sekitar kita. Contoh paling gampangnya, baterai. Semua jenis baterai dari yang kecil buat remote TV sampai aki mobil,
Itu pada dasarnya cuma reaksi redoks spontan yang dikemas sedemikian rupa buat menghasilkan listrik. Oke, sebagai penutup, kita kerjain satu soal terakhir ya. Soal ini bakal nyambungin semua konsep yang udah kita pelajari tadi ke perhitungan di dunia nyata. Ini percobaan klasik banget. Paku besi dicelupin ke larutan biru, lama-lama ada lapisan warna kemerahan nempel di pakunya. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Oke, kita punya 3 pernyataan nih. Mari kita bedah satu persatu pakai ilmu yang udah kita pelajarin soal potensial elektroda tadi. Nah, jawabannya adalah pernyataan 1 dan 3. Kenapa? Karena nilai E0 besi itu lebih negatif daripada tembaga. Artinya besi lebih gampang lepasin elektron. Jadi si besi teroksidasi dan elektronnya ditangkap sama ion tembaga di larutan. Ion tembaga ini lalu berubah jadi logam tembaga padat yang warnanya kemerahan itu. Terakhir, kita coba hitung-hitungan sedikit. Kalau kita mau menghasilkan 44,8 liter gas hidrogen, berapa gram kalsium yang kita perlukan? Pertama, kita ubah dulu volume gas itu ke satuan mol. Lalu, dari persamaan reaksinya kita lihat perbandingannya, ternyata 1:1. Artinya, kita butuh mol kalsium yang sama. Langkah terakhir, tinggal ubah mol kalsium jadi gram. Dan hasilnya 80 gram. Tepat. Perhitungan inilah yang nunjukin gimana pemahaman kita soal reaksi kimia bisa dipakai buat bikin prediksi yang sangat akurat dan terukur. Jadi inti dari semua ini sebetulnya sederhana. Dari paku berkarat, baterai di ponsel kita, sampai proses industri yang rumit, semuanya itu cuma soal memprediksi dan mengendalikan kemana sebuah elektron akan pergi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Apa yang kita pelajari hari ini adalah prinsip dasar di balik semua baterai dan banyak banget teknologi modern lainnya. Ternyata perjalanan si kecil elektron inilah yang benar-benar menggerakkan dunia kita. Sampai jumpa lagi.